Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Taufik, dalam Kuliah Cerdas bersama PGSD UMS. Baik, kali ini kita akan membahas beberapa soal dalam kompetisi sains nasional bidang IPA, khususnya biologi. Soal yang pertama, salah satu langkah dalam metode ilmiah adalah melakukan eksperimen. Tujuannya adalah A. Menggali data, B. Menguji hipotesis, C. Menguji kesimpulan, dan D. Mengolah dan menganalisis data. Dalam metode ilmiah, ada beberapa langkah. Kita langsung tampilkan. Yang pertama yaitu observation atau pengamatan. Jadi langkah ini ilmuwan itu melakukan pengamatan terhadap benda atau situasi atau tempat yang akan diteliti. Kemudian yang kedua yaitu question atau merumuskan pertanyaan dan juga merumuskan masalah yang ada dari lokasi maupun sesuatu gejala yang sudah diamati di langkah sebelumnya. Berikutnya yaitu hipotesis atau kemudian ilmuwan mengajukan hipotesis atau dugaan sementara jawaban dari pertanyaan yang sudah dirumuskan sebelumnya. Selanjutnya yaitu eksperimen atau melakukan uji coba, yaitu untuk menguji dugaan sementara yang sudah dilakukan oleh ilmuwan tadi apakah benar atau salah. Berikutnya yaitu analysis atau menguraikan data-data dari hasil uji coba tadi sebelumnya. Dan terakhir menarik conclusion atau kesimpulan. Nah, maka dalam eksperimen, nah ini langkah ini adalah langkah keempat. Ini adalah untuk menguji hipotesis atau dugaan sementara. Jawabannya adalah B. Soal berikutnya, pada ekosistem sawah terdapat makhluk hidup seperti katak, ular, burung pipit, belalang, elang, tikus, rumput, dan padi. Apabila jumlah populasi belalang meningkat dengan pesat, maka dapat mengakibatkan populasi A. Padi, rumput, tikus akan berkurang, B. Burung pipit dan tikus akan bertambah, C. Rumput dan padi bertambah, dan D. Katak dan padi berkurang. Oke, untuk mempermudah kita tampilkan ilustrasinya. Oke, ini ada rumput dan padi sebagai produsen, kemudian konsumen satu ada burung pipit, tikus, dan belalang. Konsumen dua ada katak, ular, dan konsumen puncak ini adalah elang. Nah, di sini bisa Anda lihat jika populasi belalang meningkat maka kita gambarkan. Nah, ini belalang semakin banyak, maka otomatis rumput akan berkurang karena dimakan belalang. Kemudian yang kedua, padi juga akan berkurang karena dimakan belalang yang bertambah banyak. Nah, jika seperti ini, burung pipit dan juga tikus yang juga makanannya adalah padi akan berkurang karena makanannya berkurang. Tikus akan berkurang. Maka untuk jawaban A, padi, rumput, dan juga burung pipit ini padi, rumput, tikus akan berkurang. Ini jawabannya benar ya. Burung pipit dan tikus akan bertambah itu tidak mungkin ya, karena ini makanannya berkurang, maka burung pipit dan tikus maka akan berkurang seharusnya. Jadi salah. Rumput dan padi akan bertambah. Rumput tidak mungkin bertambah karena ini sudah dimakan belalang yang bertambah banyak. Kemudian padi bertambah yang tidak mungkin. Ini salah. Dan D, katak dan padi berkurang. Katak itu harusnya bertambah banyak ya karena makanannya bertambah banyak, dan padi berkurang, iya benar. Jadi jawabannya A. Oke, selanjutnya. Apabila ekosistem air tawar tercemar insektisida, maka polusi terbesar akan ditemukan pada A. Ikan kecil, B. Ikan besar, C. Eceng gondok, dan D. Fitoplankton. Oke, kita
berikan ilustrasinya. Ini ceritanya di air tawar ya. Kemudian ada pencemaran insektisida ya. Maka ini misalnya eceng gondok akan ikut tercemar juga. Kemudian eceng gondok dimakan oleh ikan kecil dimakan ikan besar, dan ikan besar dimakan ikan lebih besar lagi. Nah, di sini eceng gondok, jadi insektisida akan masuk ke dalam, terserap dalam eceng gondok. Nah, akan ada konsentrasi atau kandungan insektisida pada eceng gondok. Kemudian dimakan oleh ikan kecil, maka insektisida itu juga akan masuk ke dalam tubuh ikan kecil, dan dimakan oleh ikan yang lebih besar masuk, dan lebih besar lagi insektisida masuk. Nah, di sini ada kejadian biomagnifikasi ya, di mana polutan atau dalam hal ini insektisida ini masuk ke dalam produsen sampai ke konsumen yang lebih tinggi, dan konsumen yang lebih tinggi ini akan semakin banyak terakumulasi ya. Jadi ini banyak, kemudian ini lebih banyak lagi, dan ini kan yang paling besar adalah yang paling banyak akumulasi insektisidanya. Ya, ini konsentrasinya. Sehingga apabila ekosistem air tawar tercemar insektisida, maka polusi terbesar akan ditemukan pada, ini jawabannya, ikan besar. Oke, pertanyaan berikutnya. Perhatikan tabel sistem organ berikut ini. Pertanyaan yang benar dari data di atas adalah, langsung kita gambarkan saja. Ini ada lumut, paku, melinjo, dan juga kelapak. Nah, perhatikan tabel. Untuk yang pertama ini lumut ya. Lumut ini akar rhizoid. Nah, ini benar ya, akar rhizoid. Kemudian memiliki xilem dan phloem. Ini tidak benar ya, karena tidak batang dari lumut itu tidak memiliki xilem dan phloem. Salah. Berklorofil, benar ya, lumut ini berwarna hijau dan memiliki klorofil. Paku, serabut dengan kaliptra. Itu benar ya, akarnya memang serabut dengan kaliptra. Pembuluh angkutnya konsentris, itu benar. Kemudian terdiri dari mikrofil dan makrofil. Untuk daunnya itu benar. Selanjutnya melinjo, ini tumbuhan berbiji tertutup ya. Akarnya tunggang, benar. Tidak berkambium, salah ya, karena saya dilihat di sini melinjo itu berkambium dan batangnya bertambah besar. Dan untuk daun dapat berbentuk pipih, lebar, dan menjarum, ini benar. Kelapa, akar serabut, benar ya, ini walaupun monokotil ini, dikotil, maaf. Kemudian batang berkambium, itu salah, karena batang dari kelapa ini bisa dilihat ya, gulgu atau batang kelapa itu tidak berkambium. Kemudian tulang daun sejajar dan melengkung, ini benar ya, sejajar ya. Oke, maka pertanyaan yang benar dari data di atas, yang benar semua ini adalah ini ya, 2. Jawabannya itu B. Selanjutnya, photosynthesis in green plants occurs only in the presence of light. Respiration in plants occurs blah blah blah. A. Only at night. B. Only when there is enough starch. C. Only during the day. And D. All the time. Oke, kita langsung lihat saja bagan dari fotosintesis dan respirasi. Ini adalah bagan yang berkebalikan ya. Bisa dilihat di sini kalau fotosintesis itu yang dibutuhkan adalah CO2, H2O atau air, kemudian cahaya ini. Baru nanti bisa berfotosintesis dan hasilnya adalah ini zat pati atau glukosa dan oksigen. Sedangkan respirasi ini dari zat pati dan oksigen, kemudian ini baru bisa melakukan respirasi. Nah, maka potensi respirasi pada tanaman terjadi jika only at night, itu salah ya, karena yang penting ada cahaya, itu bisa baik siang maupun malam. Jadi ini salah.
Dan B, only when there is enough starch. Itu benar ya. Jadi respirasi harus ada cukup zat pati ya. Starch itu pati. Maka benar. Only during the day itu salah karena hanya sepanjang hari, tidak sepanjang pagi, maaf. Yang benar pagi bisa, malam bisa, yang penting ada pati ya. Kemudian all the time itu tidak bisa. Kalau pagi atau malam, kalau tidak ada cukup pati maka tidak bisa. Maka jawabannya B. Demikian materi pada episode kali ini dalam Kuliah Cerdas bersama PGSD UMS. Saya Taufik pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.